Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Bapak di sini dalam pembelajaran IPA. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat apa bisa tengok kanan, tengok kiri. Apa? Gak jelas ya, maafkan. Oke, hari ini kita lanjutkan kembali ya pelajaran atau materi yang sudah kalian pelajari. Review sedikit, jadi kemarin kalian sudah mempelajari tentang reproduksi vegetatif tumbuhan secara aseksual. Sekarang kita next ke sistem perkembangan atau reproduksi tumbuhan secara seksual atau secara generatif. Oke ya. Nah, jadi pada dasarnya sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ya, kalau pada generatif itu dibagi menjadi dua, ada angiospermi dan gimnospermi. Apa itu angios? Apa itu gimnos? Simpelnya seperti ini. Angios atau biasa kita sebut dengan spermatopita itu adalah tumbuhan atau kelompok tumbuhan yang bijinya itu dilindungi oleh bakal buah. Ya, bakal buah itu apa? Ovarium. Sedangkan kalau gimnospermi itu adalah tumbuhan yang bijinya itu tidak dilindungi oleh bakal buah, tidak dilindungi oleh ovarium, melainkan dia dilindungi oleh bakal biji yang biasa disebutnya adalah ovul. Ya, jadi itu perbedaan dasarnya ya antara angios dengan gimnos kayak gitu. Nah, contohnya angios itu kayak mangga, jeruk, salak, pokoknya tumbuhan-tumbuhan berbiji tertutup ya. Kalau misalnya gimnos itu ada melinjo, pinus, cemara, kayak gitu ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih reproduksi ya, reproduksi secara generatif. Nah, pada dasarnya generatif itu yang kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa dia itu terjadi peleburan ya atau fertilisasi antara putik yaitu di wanita dan juga benang sari yang ada di laki-laki. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang di angios ya atau tumbuhan berbiji tertutup atau dia dilindungi oleh bakal buah atau ovarium. Nah, jadi pada perkembangan biakan pada tumbuhan angios, lihat ya di gambar yang Bapak sudah share itu gambar apa? Ya, betul ya, itu adalah gambar bunga. Ya, gambar bunga. Nah, bunga itu merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh tumbuhan yang membedakan antara vegetatif dengan generatif. Kalau misalnya tumbuhan itu mempunyai bunga, berarti dia generatif. Nah, begitu pun sebaliknya, kayak gitu. Nah, yang vegetatif ini tidak memiliki bunga ya. Nah, vegetatif sendiri itu yang sudah kita bahas kemarin adalah vegetatif alami dan juga buatan. Kita skip aja ya karena sudah kita masuknya ke generatif. Dari kata-kata gen, gamet, berarti dia peleburan antara putik dengan benang sari. Oke, nah sekarang kita masuk ke generatif. Ya, jadi definisinya perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dalam hal ini benang sari dan juga gamet betina dalam hal ini putik. Ya, nah kalau kalian bisa lihat gambar yang di sini ya, nah yang digambar di sini tuh itu tuh adalah bagian dalam dari bunganya ya. Jadi bagian dalam bagian bunganya itu yang apa? Yang ada kepala putih ya, kepala putih di sini. Ini adalah bakal buah. Bakal buah yang tadi apa? Ovarium ya, bakal buah. Bakal bijinya itu adalah ovul. Di sini telurnya adalah ovum. Nah, bunga sendiri itu memiliki ada karakteristiknya sendiri ya, bahwa bunga itu ada dia memiliki tipe dalam satu bunga memiliki dua sel kelamin, yaitu memiliki putik dan juga benang sari dalam satu bunga. Ada juga yang bunga memiliki salah satunya doang. Maksudnya adalah bunga yang memiliki ovum putiknya saja atau bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Bunga dikatakan sempurna itu jika dia memiliki dalam satu bunga memiliki satu sel kelamin yaitu benang sari dan juga satu sel betina yaitu putik kayak gitu. Nah, saluran polen itu adalah saluran dari si benang sarinya itu ya. Ibaratnya tabung benang sarinya nih. Ketika benang sarinya dikeluarkan, dia melalui tabung serbuk sarinya ini kayak gitu. Sedangkan ini adalah kepala sari atau anternya. Nah, kepala sari itu berupa dalamnya ini nih banyak sekali serbuk-serbuk sari ya. Nah, ketika dia
dihempaskan atau mungkin melalui perantara entah lewat hewan, lewat angin atau mungkin lewat secara alami, maka kepala sari ini akan melepaskan serbuk-serbuk sarinya ini menuju ke kepala putik kayak gitu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ketika dia sudah masuk ke kepala putik si benang sarinya, dia akan mengalami proses yang dimana fertilisasi. Nah, lihat di gambar sebelah kanan. Jadi di gambar sebelah kanan adalah ketika kepala sari yang sudah masuk ke dalam kepala putik, dia itu terdiri dari ada inti sel generatif dan ada inti sel vegetatif. Ya, inti sel vegetatif kalau kalian bisa lihat dia ini sebagai eh, dia itu paling depan ya. Kalau kalian bisa lihat dia posisinya ya, dia paling depan kayak gitu. Sedangkan inti inti sel generatifnya ada di belakangnya nih. Nah, fungsinya apa? Kalau vegetatif dia inti sel vegetatif adalah dia di depan. Berarti dalam artian dia sebagai supir ya. Kalau dalam naik mobil itu dia sebagai supir. Supir itu apa? Dia sebagai penunjuk jalan atau sebagai pemberi arah bagi si inti generatifnya kayak gitu ya. Nah, ketika dia sedang berjalan di melalui tabung si kepala putik tadi, si ovumnya ini ya, si ovum atau yang si putiknya tadi, dia itu membentuk ada yang namanya sel sinergit. Ya, sel sinergitnya ada dua ya, sel sinergit dan juga ovum. Jadi ovumnya ini diapit oleh sel sinergit ya, ada dua sel sinergit dan satu ovum. Sedangkan selain itu dia juga membentuk yang namanya inti sel antipoda sejumlah 3 atau bisa kita sebut dengan 3N. Sedangkan di tengah-tengahnya ini ada inti kandung lembaga sekunder atau IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Nah, jadi ketika kepala sari masuk ke kepala putik kayak gitu, maka dia akan melalui tabung kepala putiknya itu dalam bentuk inti sel vegetatif dan inti sel generatif. Vegetatif ini memberikan jalan bagi si generatif ketika sudah sampai ke dalam atau sudah bertemu dengan ovum, maka terjadi yang namanya pembuahan. Nah, sekarang kan di sini kan generatifnya ada dua nih ya. Generatifnya ada dua nih ya. Nah, yang membuahi ovum itu adalah inti sel generatif satu. Ya, jadi ovumnya ini N ya, karena ini cuma satu ya. Ovumnya N, terus inti sel generatifnya juga N. Kayak gitu. Berarti N ketemu N, 1 tambah 1 sama dengan 2N atau diploid. Nah, sedangkan inti sel generatif 2-nya yang tadi ya, inti sel generatif 2-nya dia akan membuahi ya atau bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau inti kandung lembaga sekunder kalau bisa kita lihat nih dia ada dua ya, ada dua jenis nih, berarti NN dia ada 2N kayak gitu. Sedangkan kalau inti sel generatif 2 dia cuma ada N, 2N ditambah N menjadi 3N atau triploid kayak gitu. Nah, nantinya inti sel generatif satu yang tadi bertemu dengan ovum akan menjadi individu baru atau menjadi tumbuhan baru, sedangkan inti sel generatif 2 ketemu dengan IKLS akan membentuk yang namanya kotiledon. Kotiledon itu berapa jumlah selnya? 3N. Kok 3N dari mana? 2N dari IKLS bertemu dengan inti sel generatif 2 menjadi 3N. Nah, 3N ini akan membentuk yang namanya kotiledon. Kotiledon itu untuk apa? Kotiledon atau endosperm ya. Sorry, endosperm ya, 3N itu ya. Untuk apa? Endosperm itu adalah untuk fungsinya memberikan nutrisi bagi individu baru. Individu barunya yang mana? Yang tadi ya, yang yang inti generatif satu ketemu dengan ovum menjadi kotiledon atau menjadi calon individu baru. Nah, calon individu baru ini kan akan diberikan nutrisi oleh endosperm. Endosperm dapatnya dari mana? Dapatnya dari IKLS bertemu dengan inti generatif sel 2. Seperti itu. Ya, itu ya ringkasnya ya, secara ringkas terkait mekanisme pembuahan ya. Pembuahan pada tumbuhan angiospermae. Ingat ya, sekali lagi angiospermae atau angiosperm itu adalah kelompok tumbuhan yang ovumnya itu dilindungi oleh bakal buah atau ovari kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya pada gymnos itu berbeda ya. Berbeda dari apa? Berbedanya adalah yang tadi dia itu tidak dilindungi oleh bakal buah, tapi dilindungi oleh bakal biji, yaitu ovul. Nah, alat reproduksi sendiri juga berbeda ya. Kalau misalnya pada angios yaitu
bentuknya bunga yang tadi yang di slide awal apa udah kasih lihat yang bunga warna ungu, bentuknya cantik, bentuknya udah sempurna, bentuknya sudah lengkap. Sedangkan kalau Gymnosperme dia itu masih berupa strobilus. Ya, jadi strobilus itu adalah alat alat reproduksi pada Gymnosperme. Fungsinya hampir mirip dengan bunga. Kayak gitu ya. Nah, strobilus jantan sendiri adalah menghasilkan gamet yaitu serbuk jari, gamet jantan, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Ya. Nah, reproduksi pada Gymnosperme sendiri itu diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Kenapa? Karena dia itu masih ibaratnya tumbuhan masih tingkat rendah. Tingkat rendahnya adalah yang dimana dia perkembangbiakannya itu tidak dilindungi, tidak selengkap serbilusnya, tidak selengkap dengan bunga yang tadi di Angios ya. Genus itu dia masih ibaratnya masih sangat sederhana. Makanya kenapa dia mudah luruh. Ya mudah luruh, mudah jatuh kalau misalnya ada penyerbukan oleh angin kayak gitu ya. Nah, serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur liang biji mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi kayak gitu. Jadi gitu ya perbedaannya. Jadi ada dua nih perbedaan yang kita tahu ya. Yang pertama kalau Angios itu dia bijinya dilindungi oleh ovarium atau bakal buah, sedangkan kalau Gymnos dia dilindungi oleh bakal biji yaitu ovul, dan yang kedua adalah kalau Angios yaitu sudah alat reproduksinya berupa bunga yang lengkap, yang sempurna, yang cantik kayak gitu, yang sudah lengkap fungsinya. Sedangkan kalau Gymnosperme sangat sederhana bentuknya dan berupa strobilus ya. Nah, berikut untuk metagenesis. Metagenesis itu adalah peralihan ya. Metagenesis adalah peralihan menjadi individu yang baru. Kayak gitu ya. Kalau bisa kalian lihat di sini ada Strobilus jantan, Strobilus betina. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium, kalau betina adalah megasporangium. Megasporangium akan menjadi sel induk megaspora, sedangkan kakinya ada sel induk mikrospora. Lalu dia akan menjadi mikrospora, menjadi megaspora, mikrospora akan menjadi gametofit jantan, sini gametofit betina. Gametofit betina akan menjadi sel telur, sedangkan gametofit jantan dia menjadi serbuk sari dulu, lalu jadi bulu serbuk sari dan menjadi spermatozoid. Spermatozoid dan sel telur bertemu menjadi zigot. Zigot menjadi embrio, dan embrio menjadi biji. Biji itu menjadi calon individu tumbuhan gimnosperme yang baru. Nah begitu pun seterusnya. Tumbuhan gimnosperme mempunyai lagi strobilus jantan dan betina dan seterusnya seperti itu. Ya, oke, masih bisa mengikuti ya. Kalau bingung nanti mungkin kalau misalnya masih bingung dengan istilah-istilahnya bisa kalian catat mungkin di note. Nanti ketika kita ketemu di kelas bisa kalian langsung tanyakan kayak gitu ya. Kalau saya istilah-istilah masih bingung atau yang asing bagi telinga kalian kayak gitu. Giling-giling dulu lah. Oke. Nah, mungkin yang untuk lumut dan paku sudah dibahas di vegetatif ya, sudah dibahas di vegetatif yang kemarin ya, bahwa dia itu termasuk ke vegetatif alami yaitu melalui spora. Mungkin di sini kita lebih membahas terkait metagenesisnya ya. Di sini ada dua gambar ya. Yang gambar sebelah kiri itu adalah lumut, yang sebelah kanan adalah paku. Kok tahu Pak? Tahu, karena lumut dengan paku meskipun dia sama-sama tumbuhan tingkat rendah, tapi lumut dengan paku itu yang ada duluan di bumi itu kalau kita bicara tentang proses evolusi, lumut dulu baru paku. Berarti dalam artian lumut yang masih sangat sederhana, sedangkan paku sudah mau menyerupai dengan tumbuhan tingkat tinggi, sudah mulai ke fase peralihan kayak gitu. Nah, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu berlangsung secara bergantian ya, melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Ingat ya, metagenesis adalah pergiliran keturunan. Nah, sekarang kalau fase vegetatif itu adalah sporofit ya, spora merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, dan fase generatif gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, berikut metagenesis dari tumbuhan lumut ya. Nah, apa nih nama Indonesia dari Marchantia polymorpha? Nah, tiap tanya ya tadi kelas ya, apa nih? Dia termasuk ke lumut apa nih ya? Marchantia polymorpha. Ini ya untuk metagenesis dari tumbuhan lumut. Ingat archegonium adalah sel yang betina. Sedangkan kalau antheridium itu adalah yang laki-laki kayak gitu ya. Photonema disebut juga dengan lumut muda. Di sini yang paling kalau bisa kalian lihat di lumut itu yang paling dominan tuh yang apa?
gametofitnya atau sporofitnya? Coba kalau kalian bandingkan dengan paku. Nah, ayo apa? Kira-kira yang sangat membedakannya? Ketahuan ya, kalau di spora ini dia gametofitnya yang lebih dominan pada sporofitnya ya. Sedangkan kalau di paku dia sporofitnya yang lebih dominan daripada gametofitnya. Seperti itu ya. Nah, oke, pakus dia ada namanya homospora. Homo itu artinya sama, heterospora itu artinya berbeda. Maksudnya apa? Kalau ada tulisan heterospora berarti sporanya yang berbeda. Kalau homospora sporanya yang sama. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kalian masih bingung dengan istilah asingnya, silahkan kalian catat di note. Nanti saat kita ketemu di kelas bisa kalian langsung tanyakan. Jadi di kelas tidak kali pengulangan, tapi kita langsung mereview ya. Oke. Nah, ini paku peralihan ya. Equisetum atau paku ekor kuda. Jadi setiap paku tuh beda-beda. Meskipun pada dasarnya dia sama menghasilkan dari spora, meskipun sama dengan metagenesisnya, tapi ada juga metagenesisnya yang berbeda-beda. Yang tadi ada paku peralihan, homospora, heterospora, meskipun sama-sama aja ya, sama aja dari fase metagenesisnya, hanya berbeda di panjang pendeknya saja, kayak gitu. Oke, untuk yang ini mungkin di hold dulu. Nah, itu untuk pembahasan terkait reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan, terutama pada tumbuhan angios dan juga gimnos. Kesimpulannya adalah yang pertama, reproduksi pada angios dan gimnos pastinya berbeda. Kalau angios itu dia sudah lengkap baik dari alat reproduksinya dan juga dari tahapan-tahapannya. Sedangkan kalau pada gimnos dia masih sederhana. Kayak gitu ya. Sedangkan kalau pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku dia mengalami perkembangan melalui spora yaitu sporofit yang dimana tadi ada metagenesis atau proses peralihan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih ada yang bingung silakan untuk ditanyakan. Kalian tulis di note nanti saat kelas kita bahas kembali. Oke? Mungkin cukup saya seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.